Untuk pertanyaannya, yang pertama, dalam memilih media pembelajaran, hendaknya ini ada pernyataan begini, ada dua pernyataan. Yang pertama, memilih media pembelajaran hendaknya nggak boleh atau tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual atau kelompok kecil, ya, atau kelompok besar atau massal. Nah, terkait pernyataan itu, adakah kriteria tertentu untuk menanggapi pernyataan tadi? Kriterianya apa saja? Kemudian yang kedua, ada pernyataan yang kedua, yaitu pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Pernyataannya seperti itu. Nah, pertanyaannya, kemampuan dasar apa saja yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran terkait pernyataan yang tadi. Demikian pertanyaan saya. Semoga dapat membantu. Ini ganjalan saya pribadi. Semoga dapat tercerahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya tadi mungkin sudah ditangkap, dicatat, diresapi, dihayati oleh pemateri terkait dengan pertanyaan dari Bapak Dedi ya. Silakan, kami persilahkan kepada Pak Syihabuddin, mungkin yang belum terlihat ini, atau Pak Fatihul Haq, Mas Fatihul Haq dan Ibu Salma. Kami persilakan untuk menjawabnya. Jangan ragu-ragu, jawab saja apa yang Anda bisa jawab. Sebentar Pak, nunggu mereka lagi diskusi dulu. Media pembelajaran, maksudnya ya Pak? Kemampuan guru dalam strategi media pembelajaran ya Pak maksudnya tadi? Yang pertama, kriteria tertentu yang tadi ada pernyataan itu ya, pernyataan tidak boleh sembarangan dalam memilih media pembelajaran, ya. Nah, itu didasarkan oleh kriteria tertentu. Nah, kriterianya apa saja? Yang menyesuaikan tentang belajar individu secara individu, kelompok kecil, kemudian ada kelompok besar atau secara massal. Itu yang pertama, Bu Ustazah. Kemudian yang kedua, kemampuan dasar apa saja yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran. Nah, terkait pernyataan tadi, pernyataan di mana pada saat mempersiapkan pembelajaran seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Jadi kemampuan dasarnya. Oke, baik. Ya, terima kasih itu saja. Ya, mungkin saya akan sedikit coba sharing mengenai bagaimana sih seorang pendidik yang ingin bagaimana kemampuan dasar guru untuk menyusun strategi media pembelajaran. Yang pertama, tentu seorang pendidik itu harus memahami dulu ya materi apa yang akan diajarkan ya. Seorang guru harus memiliki pemahaman yang kuat tentang materi yang diajarkan. Agar apa tujuannya? Agar guru tersebut bisa memilih media apa nih yang sesuai untuk menyampaikan materi tersebut gitu. Kemudian juga tentang teknologi. Karena seperti yang sudah saya pernah sampaikan bahwa sebagian besar media pembelajaran saat ini kan menggunakan teknologi. Maka seorang pendidik ini, guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan teknologi, bagaimana kualitasnya, bagaimana platform pembelajarannya. Kemudian
Guru juga harus memiliki kemampuan dasar kreativitas. Jadi guru itu dituntut untuk mengembangkan ide kreatif dalam menggunakan media pembelajaran ya. Gimana ini pembelajarannya biar menarik gitu, biar lebih efektif gitu. Kemudian uh, guru juga harus mampu berkomunikasi dengan baik, bagaimana menyusun pesan yang jelas, efektifkah ketika menggunakan medianya, memilih teksnya, memilih gambarnya, audionya, ataupun videonya. Kemudian selanjutnya kemampuan didiknya mengenai pemahaman proses belajar dan pengajaran. Karena pemahaman tentang bagaimana siswa belajar ini, ya, ini sangat dipentingkan oleh guru ya, pemahaman tentang bagaimana siswa belajar, bagaimana media pembelajaran bisa digunakan untuk memfasilitasi belajar di kelas, gitu. Kemudian guru juga harus memiliki kemampuan perencanaan menggunakan media dalam kurikulum dan rencana pembelajaran secara efektif. Guru juga harus bisa tadi menganalisis kemampuan untuk mengevaluasi media pembelajaran yang lebih potensial, yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian selanjutnya guru juga harus mampu untuk bisa desain grafis ya, keterampilan desain grafis. Guru tersebut bisa merancang atau menghasilkan media pembelajaran yang menarik secara visual ataupun informatif. Selain itu, guru juga harus bisa memanajemen kelas. Ya, jadi jika media pembelajaran digunakan dalam kelas, maka seorang guru tersebut juga harus bisa mengelola kelas dan memastikan bahwa siswa tersebut bisa menggunakan media secara efektif. Gitu. Jangan lupa juga untuk apa? Untuk mengukur keberhasilan. Untuk mengukur efektivitas media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Apakah perlu diputuskan memakai media pembelajarannya itu saja atau perlu ada penyesuaian dari evaluasi tersebut. Dan yang terakhir menurut saya adalah kemampuan manajemen waktu. Karena media pembelajaran ya, guru ini juga harus memiliki kemampuan dasar untuk memanajemen waktu. Bagaimana menggunakan media pembelajaran dengan kerangka waktu yang disediakan oleh lembaga ya, seperti itu. Mungkin bisa ditampilkan oleh Pak Fatih ataupun Pak Sihat. Ya, menambahkan, jadi intinya kriteria atau apalah, nah itu intinya kita sebagai guru harus melihat dulu, tadi dijelaskan, melihat dulu situasi sekolah atau situasi siswa gitu kan ya, atau sekolahnya. Kan ada sekolah yang media papan tulisnya baru ada yang kapur, ada yang sudah papan tulis putih, ada juga papan tulisnya udah diganti kaca, bahkan udah ada yang teknologi layar tinggal disentuh layar sentuh dan lain-lain kayak gitu. Kita lihat juga dari situnya. Belum juga lagi lihat dari si siswanya itu sendiri, ketika kita menjelaskan pakai media-media, apakah memperhatikan atau kita apa tidak gitu dari beberapa kelas yang ada gitu ya. Berarti baru dipetakan di kelas ini ada lebih suka medianya seperti ini, kelas ini medianya seperti ini, medianya ini seperti ini, beda-beda. Terkadang satu kelas dan kelas lainnya fokusnya beda gitu kan ya. Atau ketika kita pakai media yang sama, pengajaran yang sama, tapi ternyata malah nggak menarik karena karakteristik atau siswanya ini sendiri beda-beda gitu kan ya. Itu dia. Terus tadi mungkin tadi sama desain grafis, sama melihat tadi UDM-nya kali ya. Berarti SD atau SMP, SMA gitu kan ya. Mungkin kalau SD mah lebih banyak warna gitu kan ya, menyesuaikan mereka. Kalau SMP, SMA mereka sukanya yang viral-viral gitu kan. Jadi iklan yang bisa
ada bagi gambar ini fokus lagi gitu melihat gambar-gambar yang ini. Jadi strateginya itu, jadi desain grafisnya bisa lebih menarik gitu, atau caranya ini gimana gitu kan ya, bisa juga seperti itu. Cuman memang tadi balik lagi ke manajemen waktunya, apa efektif apa tidak gitu ya. Misalnya pernah saya mengajar memakai Canva, ya start di Canva. Ada yang kendala dari ini, ada yang kendala. Yang penting apa? Dia belajar dari gambar itu sendiri gitu. Itu hasil dia gitu. Maupun waktunya kadang ya ada yang belum tuntas sedang apa, tapi intinya dia bisa gitu. Ingin belajar memindah-mindahkan dari kata edit dan lain-lain gitu kan ya. Jadi baik lagi ke gurunya itu gitu, apakah mau belajar apa ya tidak gitu kan ya. Mungkin itu aja sih tambahannya. Mungkin ada tambahan dari Fatih, silakan. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya mungkin mencoba menjawab yang pertanyaan kedua dari Pak Dendi ya, Pak Dendi. Kemampuan dasar apa aja yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran. Ya. Jadi dia kemampuan dasar apa aja yang dimiliki seorang pendidik. Jadi sebelum menentukan media pembelajaran itu kan ada yang namanya tujuan pembelajaran. Kita mau ngapain nih? Ya kan, mau membahas tentang suatu ilmu apa. Habis itu baru kita juga di situ bisa menentukan media pembelajaran apa yang tepat. Nah, sesuai dengan apa yang kita pilih, misalkan contoh kita memilih media pembelajaran lewat visual, gambar-gambar, desain grafis dan lain-lain, maka kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah bagaimana seorang guru itu mampu untuk membuat desain grafis itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi sesuai dengan apa yang ia pilih. Jangan sampai kita malah, makanya kenapa harus yang tepat ya. Pertama, tepat itu kan tepat audiensnya itu bisa menerima media pembelajaran kita, dan tepat juga kepada seorang pendidik. Si pendidik itu menguasai atau tidak terkait media pembelajaran yang akan ia gunakan untuk menyampaikan materi tersebut. Gitu. Misalkan contoh kayak kita ngelihat penceramah-penceramah yang memakai media boneka, ventriloquist gitu ya, untuk ceramah-ceramah kepada anak-anak SD dan TK. Itu kan mereka menggunakan media pembelajaran tersebut supaya gunanya untuk dapat memudahkan seorang siswa atau peserta didik menerima materi yang disampaikan oleh penyampai ilmu itu. Itu jangan sampai kita malah menggunakan hal itu ya, mencoba-coba gitu. Kayaknya ngelihat peserta didik mukanya udah pada bosan gitu dengan media pembelajaran yang ada, teknologi. Habis itu kita langsung mencanangkan, memutuskan kayaknya pakai boneka nih untuk memvisualisasikan sesuatu bagus nih. Bisa sambil ngomong kitanya, si bonekanya memakai sistem alat ventriloquist itu. Pas lagi kita lakuin pakai boneka ternyata nggak cocok kan yang ada malah bukan sampai materinya tapi malah memalukan si guru itu sendiri. Jadi kemampuan dasarnya adalah tergantung terhadap apa yang dipilih oleh seorang pendidik itu. Dia pilih media pembelajaran visual atau audiovisual, maka ya kemampuan dasar itu pula yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Seperti itu Pak Dendi, semoga dapat menjawab. Baik, itu tadi Pak Dendi. Tiga-tiganya sudah lengkap menjawab. Terima kasih. Ada satu Cukup. Hanya Pak Dendi, media pembelajaran berdasarkan skala pembelajaran ya, individual, kelompok kecil ataupun kelompok besar. Kalau nggak salah itu ya Pak Dendi. Betul Bu. Nah, untuk pemilihan kaitannya ke situ. Ya, betul. Mungkin yang dimaksud ini pemilihan media pembelajaran tepat untuk skala pembelajaran seperti individual, kelompok kecil ataupun kelompok besar itu pasti berbeda. Nah, mungkin ini saya akan memberikan contoh saja mengenai
skala pembelajaran individual itu bisa menggunakan situs web edukatif atau mungkin bisa juga video singkat yang disampaikan kepada siswa untuk belajar secara gitu, atau bisa menggunakan buku digital. Kemudian kelompok kecil. Untuk kelompok kecil ini contohnya kita bisa menggunakan diskusi dan brainstorming, di mana media untuk kelompok kecil ini harus mendukung interaksi antara siswa. Ya, jadi diskusi dan brainstorming ini bisa dilakukan dengan menggunakan papan tulis secara interaktif, flip chart, ataupun mungkin ada aplikasi kolaborasi online yang lain. Kemudian kelompok besar. Nah, untuk kelompok besar ini biasanya juga digunakan di kelas ya. Nah, ini bisa menggunakan presentasi multimedia karena untuk kelompok besar ini harus digunakan penyajian informasi kepada banyak siswa gitu. Maka bisa menggunakan presentasi video, PowerPoint, dan guru mendemonstrasikan secara langsung seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Ada yang mau menambahkan atau cukup? Pak Dedi Rosadi. Alhamdulillah cukup Ustaz. Sebelum kelompok ini yang seharusnya sudah muncul ini, kelompoknya Pak Cecep Gozali sudah tampil belum ya? Sudah Pak, tinggal yang kedua, yang materi kedua. Okay. Pak Abdul Qadir? Belum. Pak Abdul Qadir sudah siap, Bu Aan? Kayaknya. Pak Tabah? Harusnya Pak Abdul Qadir yang kedua kali sekarang. Bagaimana? Kalau tidak ada, Patri, mohon ya? maaf, langsung aja saya masuk ke pembahasan yang media tadi ya. Baik, apa perlu ditutup dulu sama pematerinya, Pak? Nah, nanti setelah saya baru ditutup. Kalau begitu saya boleh pantun dulu, Pak, sebelum Bapak tampil. Enggak. Baik, di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk Pak dosen Andi yang paling keren, kami persilahkan untuk merangkum presentasi. Saya minta izin dibukakan kesempatan untuk ini membuka PPT saya. Petugas PPT mohon dibantu Pak Andi untuk host. Bu Salma sudah dibantu. Baik, sudah Pak. Tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya. Nah, karena di saya agak unstable. Tadi putus-putus, saya makanya agak miring-miring mendengarnya dan lain sebagainya. Luar biasa dengan Pak Ustadz Fadli yang saya selalu kangen dengan pantunnya. Gitu. Karena di sana zaman sekarang lagi musim ini sedikit dengan media pembelajaran. Karena tadi saya mendapat kalimat yang luar biasa dari Pak Kiai Tetep tadi, itu luar biasa karena memang guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Kalau guru tidak mengerti teknologi juga tetap tidak akan ditinggal siswa. Tetapi kita harus sadar bahwa saat ini kita bukanlah sumber belajar, tetapi pemimpin pembelajaran dan lain sebagainya. Yang kajiannya ada beberapa hal yang di sana kita harus pahami betul.
Sehingga yang kita bahas sekarang media pembelajaran, jangan hanya terjebak dengan produk-produk teknologi yang berkait dengan kekinian saja. Karena media pembelajaran itu sendiri punya kajian. Sedikit saya harus menyinggung dengan mata kuliah ini. Di metodologi pengembangan kurikulum ini sebenarnya adalah mata kuliah yang dipersiapkan untuk Bapak dan Ibu nanti memilih variabel penelitian yang akan Bapak dan Ibu tulis di tesis. Di tesis itu kan dengan pendekatan pengembangan kurikulum ada banyak variabel yang Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya karena di kurikulum itu menyangkut banyak hal, mulai dari media pembelajaran, belajar, dan lain sebagainya, maka nanti yang selama ini dikira bahwa mata kuliah ini adalah untuk membahas kurikulum, ini bukan itu, tetapi menyiapkan Bapak dan Ibu untuk punya landasan yang kuat, hasil sharing yang kuat, manakala menulis tesis, ini salah satu variabel yang Bapak Ibu pilih. Contoh misalnya di penelitian kuantitatif misalnya, peningkatan capaian belajar melalui penguatan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran kan ada bahasanya di kita, dan kita harus tahu teori yang kuat mendasari itu dan lain sebagainya. Kalau praktisi di lapangan, jempol 4 buat Bapak dan Ibu sekalian, karena luar biasa, semuanya punya pengalaman, punya tantangan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Memilih media pembelajaran itu berdasarkan untung dan rugi. Itu dengan kalimat apapun tidak boleh bicara untung dan rugi. Tetapi media pembelajaran itu adalah berkait dengan materi pembelajaran. Sekali lagi di sana, media pembelajaran itu adalah salah satu unsur yang penting dalam proses belajar mengajar, sehingga secara umum media ini membantu guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Maka media itu tidak selalu saja berbasis komputer dan sebagainya yang sejenis begitu, tetapi ada banyak. Nanti kita bisa lihat beberapa teori yang mendasari pemilihan daripada media pembelajaran. Ada teori simbol misalnya yang disampaikan oleh Solomon, bahwa di teori ini menunjukkan media pembelajaran itu untuk efektif bagi guru dalam menyampaikan pembelajarannya itu dengan isi yang tersimbolkan, bisa gambar, bisa suara, macam-macam dan seterusnya. Kemudian ada teori kognitif, itu fleksibilitas sebuah pembelajaran itu dibantu dengan media untuk membangun sebuah hal yang real. Nah, dari dua teori ini jelas, nanti juga masih ada banyak teori yang lain. Insya Allah nanti PPT-nya saya akan sampaikan, sudah saya siapkan seluruhnya. Ini juga nanti membuat dan memodali Bapak dan Ibu mengambil variabel tentang media pembelajaran supaya terkonstruksi di sana tidak loncat kemana, kontekstual sesuai dengan materinya. Nah, sehingga jangan sampai muncul satu hal yang mengedepankan sebuah teori kemampuan dasar apa yang dimiliki guru. Tetap guru harus punya 4 kemampuan, yaitu kemampuan kepribadian, sosial, pedagogi, dan profesionalnya. Nah, standar minimalnya ya menyesuaikan saja di sana. Oleh karena itu, pada saat Bapak dan Ibu guru akan mengajar ke kelas, sebaiknya disiapkan melalui mekanisme musyawarah guru mata pelajaran ataupun perkumpulan guru, sehingga di sana di awal disiapkan. Nah, banyak hal yang tadi kami terima muncul berkait dengan selalu dengan teknologi komputerisasi. Ini kan tidak harus begitu. Ada kelemahan di komputer itu pada saat tidak banyak personel-personel yang punya kemampuan lebih di komputer. Itu alat-alat teknologi yang sebenarnya sudah ada di sekolah saja sekarang dengan berbiaya murah. Karena teknologi itu harusnya tidak berbiaya tinggi gitu. Tapi teknologi itu harusnya sesuatu yang berbiaya murah dan bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, yang lupa oleh kita adalah bahwa kita hanya menerjemahkan menggunakan teknologi itu, tapi bukan
fokus untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Padahal di sana manakala kita punya waktu menggunakan, contoh misalnya tutorial saja. Ini kan pada saat dijelaskan dalam sebuah video dalam durasi tertentu, kita bisa mempertajam maksud apa yang hendak dicapainya dari tutorial itu. Tetapi jika kita sibuk hanya untuk menggunakan animasinya, menggunakan PK dengan optimal, nah di sana misalnya juga kalau kita sedang mendampingi anak-anak dalam misalnya nonton video tentang naik haji misalnya, justru kita akan bisa fokus menyampaikan apa-apa di sisi-sisi itu seolah anak-anak ada di Ka'bah sana. Maka bukan kita akan mudah penajaman dengan teknologi yang lain-lainnya. Contoh misalnya kalau dengan orang-orang dewasa kan tampilan-tampilan PowerPoint ini bisa menarik kalau mereka ada poin-poinnya. Tetapi bagi anak-anak adalah mereka harus dibawa ke dunia yang nyata, dan teknologi adalah memudahkan kita ke sana. Maka ciri-ciri pembelajaran, media pembelajaran itu bisa Bapak Ibu nanti baca di sana, ada banyak. Ini berkaitan dengan jangan dibatasi di dunia komputerais saja, tetapi apa-apa juga bisa menjadi media pembelajaran. Karena pada prinsipnya adalah setiap kita adalah guru dan setiap kesempatan adalah kelas. Jadi di sana bisa saja media pembelajarannya adalah dari hal-hal yang apa-apa ataupun kondisi-kondisi apa atau perilaku-perilaku apa yang mereka temukan dalam kehidupan mereka. Maka ini menurut Sujana ada beberapa ciri media pembelajaran. Ya, cirinya yang pertama adalah alat untuk memperjelas bahan pengajaran, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji, dan sumber belajar bagi siswa. Jadi ada penekanan di media pembelajaran itu adalah 3 hal: alat, masalah, dan sumber belajar. Maka itulah yang disebut dengan media pembelajaran. Kalau misalnya dengan teknologi komputer saja, teknologi komputer itu belum tentu menjadi sumber pembelajaran, tetapi alat ya. Kemudian sesuatu yang bisa kita jadikan permasalahan ya, maka peran guru akan melengkapi menjadi ciri media pembelajaran manakala kita mampu memainkan alat-alat itu dengan sesuai dengan tujuan ataupun materi yang kita akan ajarkan. Kemudian jangan lupa bahwa fungsi media pembelajaran itu memiliki beberapa fungsi. Menurut Daryanto ada kemampuan fiksatif, yaitu media dapat menangkap, menyimpan atau menimbulkan kembali objek atau kejadian. Contoh misalnya kita memutar film Perang 10 November gitu. Ini kan media bersifat mengungkapkan kembali sehingga anak-anak bisa seolah-olah ada terlibat dalam kegiatan itu. Kemudian ada kemampuan manipulatif. Manakala kita menggambarkan sesuatu yang tidak real, kita pernah tahu, dengan media itu kita bisa memancing atau memberi stimulus sebuah kejadian sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian ada fungsi media pembelajaran itu adalah kemampuan distribusi, yaitu menjangkau audiens yang lebih besar. Kalau biasanya kita menerangkan hanya bisa ditangkap oleh beberapa orang, ini menjadi lebih besar. Bisa juga seperti stadium generale itu, jadi kuliah umum yang bisa diikuti oleh banyak orang. Padahal selama ini biasanya kita dengan beberapa siswa dalam kelas. Itu 3 fungsi media pembelajaran. Kemudian menurut Arsyad juga demikian, ada fungsi atensi. Ini bahwa media pembelajaran itu harus menarik. Nah, kemudian fungsi afektif, itu menggugah emosi untuk ikut gitu. Kemudian fungsi kognitif, yaitu mengajarkan mereka untuk kritis. Kemudian ada fungsi kompensatoris. Nah, inilah fungsi-fungsi media pembelajaran. Kalau di sana Bapak dan Ibu ingin mengkodifikasi apa sih media pembelajaran itu. Jadi sekali lagi tadi yang saya sampaikan, jangan terjebak kepada bahwa media pembelajaran itu hanya komputerisme saja.
tetapi masih banyak hal yang bisa menuju ke sana. Nah, kalau tujuan media pembelajaran secara umum adalah memudahkan penyampaian materi, karena kita juga jangan sampai menyampaikan sesuatu itu yang anak-anak sendiri ada pertanyaan begini, emang Bapak tahu? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu kan berarti anak-anak tidak boleh dihambat juga bahwa anak-anak kritis juga. Maka di materi yang disampaikan, sekali lagi Bapak dan Ibu minimal sudah harus menyiapkan diri sebelum menjadi artis yang akan menyampaikan untuk timbul di sebuah lautan keilmuan, bahwa di sana persiapan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh guru. Kita tidak boleh pergi seperti sebelum coklat baru kita baca materi. Nah, itulah kecelakaan yang akan terjadi karena kita tidak punya media pembelajaran yang cukup. Sekali lagi, untuk menyiapkan media pembelajaran ini tidak harus satu orang guru menyiapkan sendiri. Kita bisa bekerja sama melalui musyawarah guru ataupun beberapa guru bersama-sama menyiapkan. Dan tidak harus setiap media pembelajaran itu sesuatu yang selalu baru. Lebih baik dengan pendekatan kontekstual yang saya sebutkan tadi, apa yang terjadi di lapangan atau di sekitar sekolah, di taman, di lain sebagainya, itu juga media pembelajaran yang memudahkan asal sesuai dengan materi pelajaran yang hendak kita sampaikan ke sana. Kalau manfaat dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu nanti bisa baca saja. Kemudian ini yang agak unik, kita juga harus bisa membedakan alat peraga dan media pembelajaran. Untuk alat peraga itu kan seperti misalnya papan tulis misalnya, kemudian globe dan lain sebagainya. Apa itu alat peraga atau media pembelajaran, nanti Bapak Ibu baca di beberapa pendekatan yang disampaikan oleh para ahli. Nanti sekali lagi pada saat Bapak dan Ibu mengambil variabel media pembelajaran, jangan masuk ke wilayah alat peraga. Kalau di praktik lapangan di sana kita tidak sedang membahas plus dan minus, ada sekolah yang alat peraganya lengkap, medianya tidak lengkap, dan jangan itu. Tetapi sekali lagi karena tujuan kita di mata kuliah ini adalah menyiapkan Bapak dan Ibu dalam menyusun tesis, khususnya mengambil salah satu variabel, kuasai teori-teorinya. Tapi sekali lagi nanti insya Allah saya akan berikan tentang nanti lewat Pak Ustadz Mahfud dan sebagainya, semua materi perkuliahannya akan saya sampaikan. Ini adalah fungsi alat peraga. Kemudian contoh alat peraganya sekali lagi ini ada gambar, peta, papan tulis, buku pasir, itu masih di wilayah alat peraga begitu. Gratis. Kemudian kalau gratis cetak ini yang disampaikan oleh Bu Salma dan teman-teman tadi kan, media pembelajaran itu ada media grafis, media audio, proyeksi diam, proyeksi gerak, media cetak, media nyata dan sebagainya. Kata kuncinya adalah kita tidak boleh terjebak bahwa media ini hanya komputerisasi saja. Jangan. Tadi saya bersyukur Pak Dedi menambahkan bahwa kalau sistem informasi itu adalah ada perilaku yang terjadi antara guru siswa, ada interaksi. Hanya komputer saja tidak ada interaksi. Maka di prosesi kita sebagai pendidik, kata kunci utamanya adalah ada interaksi antara murid dan guru, gitu-gitu. Nah, ini di jenis-jenis ini tadi sudah sangat banyak dibahas dan luar biasa sekali. Maka ini kan yang paling akan menarik disampaikan, karena tuntutan kekiniannya adalah teknologi, itu adalah komputerisasi. Maka yang saya maksudkan, ya jangan lupa bahwa memilih pengembangan media pembelajaran itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, di kesempatan yang baik ini, apabila Bapak dan Ibu sudah di level magister seperti ini, setiap pengambilan keputusan itu seyogyanya dan seharusnya dipertimbangkan 4 hal. Yang pertama adalah urgensi, yang kedua adalah important, yang ketiga adalah benefitnya, dan yang keempat adalah cost atau biayanya. Maka memilih media pembelajaran itu
itu sekali lagi yang menjadi kajiannya adalah materi pelajaran, kemudian dengan kontekstual, dan di sana sekali lagi tidak harus berbiaya tinggi, karena media pembelajaran itu hanya sesuatu hal yang harusnya memudahkan kita dalam capaian materi pembelajaran. Nah, kriteria itu banyak hal ditulis oleh para ahli. Sekali lagi di kesempatan ini kita ingin fokus saja dengan metodologinya, bukan di praktisinya. Kalau di praktisinya luar biasa Bapak dan Ibu, kan orang-orang yang punya extraordinary talent gitu. Tadi sampai diceritakan ada yang belum masuk teknologi dan lain sebagainya. Sehingga di sana kriteria itu perlu menjadikan acuan diri kita, karena pada saat minggu-minggu ini Bapak dan Ibu sedang upgrade pengetahuan, ya seyogianya kita isi dengan teori-teori pendidikan yang sudah ada. Namun jangan lupa kita juga sebagai orang yang menganut agama Islam, di Quran sendiri itu sumber belajarnya luar biasa. Di sana tinggal kita terjemahkan dengan kajian yang kontekstual saja. Nah, faktor-faktor yang diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran itu adalah, ini sangat kontekstual saja, karena kadang-kadang materi pelajaran itu karena kita salah mentafsir, media yang kita pilih membebani kita dan lembaga kita, akhirnya tujuan pembelajarannya menjadi bias. Beberapa faktor yang diperhatikan itu adalah, yang pertama adalah batasan sumber daya institusional. Kalau kita punya ide tinggi, medianya nggak ada, itu rata-rata kan ada banyak perilaku guru yang loncat materi gitu. Ini kan kebiasaan yang tidak boleh diteruskan. Materi ini diloncatin itu kan tidak boleh. Karena sepandai-pandai tupai meloncat, ya jadi ngikut Pak Fadli ini. Sepandai-pandai tupai meloncat, tetaplah dia tupai kan gitu. Nah, apalagi kalau sepandai-pandai tupai meloncat, jatuh juga belum juga jatuh gitu. Tapi kan kalau materi diloncat-loncat, pastinya ada anak-anak kita yang tidak mampu di materi tertentu. Kemudian kesesuaian media pelajaran itu harus diperhatikan. Karakteristik siswa atau didik juga perhatikan. Ini jangan sampai anak SD disamakan dengan anak SMP dengan SMA dan seterusnya. Kemudian perilaku pendidik dan tingkat keterampilan menjadi kata kunci. Ini jangan sampai gurunya menggunakan media itu, tapi gurunya tidak bisa menggunakannya. Itu kan menunjukkan ketidakmampuan di depan anak-anak. Ingat Bapak dan Ibu sekalian bahwa guru adalah mengimprove anak-anak. Kemudian yang sasaran pembelajaran, kemudian pembelajaran dengan pelajaran yang lain, kemudian lokasi pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah waktu dan tingkat keragaman. Nah, itu hal-hal yang saya sampaikan di media pembelajaran. Sekali lagi, saya ingatkan dalam memilih media pembelajaran, kata kuncinya adalah sesuai dengan materi ajar, terus kemudian tujuan pembelajaran dan seterusnya. Yang di sana sekali bila Pak sebagai praktisi Bapak dan Ibu sudah luar biasa, tapi secara teori nanti pada saat Bapak Ibu menyusun tesis, mata kuliah ini paling banyak variabel yang bisa Bapak dan Ibu angkat, sehingga di sana bisa banyak diskusikan. Mungkin itu dulu Pak Ustadz Muhammad Fadli. Kalau ada yang perlu disampaikan boleh, mangga silakan. Kalau untuk pribadi mungkin saya nunggu arahannya Pak. Kita kan sampai jam 11 ya, kalau tidak salah. Atau bagaimana Pak? Begini, saya sedikit mau bicara dengan penilaian dan tugas dan lain sebagainya. Ini di perkuliahan yang lain kan sudah UTS dan lain sebagainya. UTS di kita kan ada nilai yang kita ambil dari keaktifan dalam diskusi, kemudian paper dan lain sebagainya. Nanti Pak Ustadz Mahfud akan membundel jadi satu, jadi tugas dari Bapak dan Ibu sekalian tentang paper dan lain sebagainya. Kita akan cek dari sana.
lagi keaktifan dan lain sebagainya. Hanya saya minta kepada Bapak dan Ibu sekalian di absen jangan lupa dan lain sebagainya. Karena nanti kalau di sana Bapak dan Ibu lupa, ya jangan sampai itu menjadi permasalahan gitu. Kemudian kalau hari ini misalnya dirasa cukup, saya juga tidak ingin memaksakan sampai jam 11 gitu. Tetapi kita ingin legasi dari perkuliahan kita ini adalah ada komunikasi yang efektif yang ujungnya nanti Bapak dan Ibu terbantu saat menyusun tesis. Jangan saat menyelesaikan permasalahan di sekolah. Di sekolah itu harus ada masalah. Kalau nggak ada masalah nanti kita jadi pengangguran kan gitu. Nah, contoh misalnya di kurikulum itu dahsyat betul gitu. Nah, oleh karena itu yang kita maksudkan adalah nanti dari tugas-tugas itu harapan saya sih segera terkumpul dulu begitu. Nanti saya pengen menjadikan satu dengan kelas A dan B, jadi akan kita bundel, mudah-mudahan bisa menjadi buku atau bisa dijurnalkan di kampus saat kampus akreditasi nih loh. Karya-karya mahasiswanya banyak gitu dengan tulisan-tulisannya. Itu Pak Fadli dengan kita dan lain sebagainya. Apalagi saya lihat tadi ada yang ngomong habis ini ada UTS kita gitu. Kalau memang Bapak dan Ibu bisa menggunakan waktu yang dimiliki untuk persiapan UTS supaya mendapatkan sesuatu yang lebih baik, saya juga tidak menjadi masalah Pak gitu. Atau ada Bapak dan Ibu yang lain mau menyampaikan? Mangga silakan. Yang lain sebelum ditutup, ada yang mau menambahkan atau tidak ada pertanyaan? Saya hitung mundur 5 ya. Jika tidak ada akan ditutup. 4. Ya Pak. Ya Bu Salma silakan. Untuk UTS itu nanti kita ada pengerjaan soal di kampus atau ada penugasan lain? Itu sih Pak yang mau ditanyakan. Baik, kalau kita kan dengan kelas jauh ini Bu, kalau Ibu bolak-balik ke kampus kan kasihan ya. Kalau saya hanya gini loh, sebetulnya siapa yang itu catatan kapan ada tugas yang sudah dikumpulkan, UTS-nya dari sana saja lah Bu. Alhamdulillah. Ya, kenapa harus hari di tesnya kan sudah tertes semua, apalagi ada banyak Bu Haji yang sudah luar biasa membuktikan membangun sekolah itu sudah buktinya bahwa di metodologi kurikulumnya dahsyat itu gitu. Maka untuk UTS-nya ya seperti itu Pak Bu ya, jadi tidak perlu harus datang ini dan lain sebagainya. Cuma nanti saya kasih satu bundel materi, maka Bapak dan Ibu dicek, nanti bisa dicari sumbernya. Kalau nanti menjadikan itu daftar tes saja, tidak menulis sumber yang salah di situ gitu. Nanti saya di Pak Mahfud ya, itu lengkap, kemudian sudah dan lain sebagainya, papernya juga ke Pak Mahfud biar Pak Mahfud satu pintu dan lain sebagainya, supaya ya sekali lagi kita kemarin sudah menyampaikan hasil akhirnya adalah legasi yang baik lah. Kalau nilai itu kecil gitu, dan sebagainya, sudah semuanya mahir, hebat lah, layak semuanya untuk berjempol 2 gitu. Kalau jempol 1 kan hanya tangan kanan saja kan gitu. Itu Bu Salma berkait dengan ujian gitu. Tapi kalau yang UAS nanti saya mengikut kebijakan kampus ya. Konon kabarnya kalau UAS Bapak dan Ibu yang kelas jauh pun dihadirkan gitu. Betul Pak. Dijadwalkan tanggal 29 ya. Di jadwal ujian UAS itu tanggal 29 kan? Bulan ini kan? Iya. Berarti 2 pekan lagi Pak ya? Iya. Nah, nanti harus sudah selesai untuk teman-teman yang masih menggarap makalahnya, mohon untuk 2 pekan ini diselesaikan agar tidak menjadi bumerang nilai untuk teman-teman sendiri. Wabil khusus yang belum bumerang nilai. Bukan bumerang Pak Fadli, tetapi di sana kita hanya punya waktu terbatas gitu. Kemudian pada saat waktunya terbatas, karena kita UTS-nya pakai media dan mekanisme seperti ini,
Terus saya juga selalu mengingatkan, saya alhamdulillah bersyukur bantu oleh Pak Mahfud juga ada absen manualnya. Tapi pada saat misalnya di perkuliahan saya tidak bisa melihat seluruhnya, apalagi kayak ini putus nyambung kayak kemarin saya juga malu sendiri, sudah ada di kampus listriknya mati pula dan sebagainya, langsung waduh. Harapan saya kan setiap pembahasan saya meluangkan waktunya untuk di akhir itu seperti tadi kita bahas saja, walaupun nanti materinya saya berikan. Di awal saya senang Bapak dan Ibu sudah menunjukkan banyak hal di praktisinya, tetapi saya akan masuk ke wilayah teoritiknya. Sekali lagi tinjauannya ke sana. Jadi nanti 2 minggu tinggal berapa kelompok lagi yang belum, mudah-mudahan terselesaikan. Amin. Nah kemudian kalau sudah selesai nanti akan saya bantu kalau memang kampus mewadahi untuk bisa dipublis. Saya akan sedikit berubah sehingga paper yang Bapak dan Ibu kumpulkan jangan dalam bentuk PDF ya Pak Bu, tapi dalam bentuk Word saja. Nanti kita rapikan, nanti begitu sepi, anggap saja saya viewernya gitu. Nah itu yang tampil-tampil di jurnalnya kampus kan akan dikenang selama-lamanya, karena Bapak dan Ibu tampaknya di angkatan kedua ya, atau angkatan ketiga lah gitu di kampus ini. Nah awalnya saya juga mohon maaf karena saya bukan dosen yang home base di sini, saya di pengumuman di absennya dan lain sebagainya, tapi sekarang saya sudah scan setiap jam 8 kurang 15 saya sudah scan barcode dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya yang itu Pak Fadli. Baik, terima kasih Pak dosen yang sudah memberikan banyak penjelasan sekaligus keterangan. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kita sudah segi nilai, karena mungkin Pak dosen juga melihat bahwa di S2 ini tidak ingin mengajarkan buaya berenang ya Pak, walaupun di sini banyak buaya berenang. Jadi harapannya yang aktif hanya menjadi penelitian, mudah-mudahan aktif dalam diskusi agar bisa lebih menghasilkan yang luar biasa dalam ujinya. Karena yang mau mendengar belum tentu mampu memahami, itulah mengapa beberapa hal lebih baik disimpan untuk diri sendiri. Mungkin yang tidak banyak aktif untuk diskusi, mereka lebih memahami Pak sebenarnya, makanya tidak bertanya. Banten. Oke, ke Banten dulu. Ada Bu Hajah Fatimah kan ya? Ibu Hajah Fatimah pergi mengaji, pulang bawa bingkisan. Saya akhiri selaku MC hari ini. Terima kasih, semoga kuliahnya berkesan. Ada virus muncul di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya kalian memaafkan. Mungkin karena MC biasanya banyak bicara dan diganggu oleh setan yang menggoda manusia, termasuk saya, kena imbasnya godaan tersebut. Jadi ada kata-kata yang salah. Masya Allah. Iya. Baik, saya undur diri selaku MC